Profesor Dr. Haji Zainal Mukarom MSI CICS lahir di tengah keluarga yang sederhana pada tanggal 11 Maret 1970. Ia lahir dari pasangan ayahanda almarhum Haji Mursidi Semantre dengan ibunda almarhumah Titin Kartini. Sejak kecil Zainal Mukarom bercita-cita menjadi jenderal. Hal ini terinspirasi karena lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan kompleks TNI, sehingga sosok menjadi tentara yang gagah selalu menjadi cita-cita tersembunyi. Tetapi takdir menuntun langkahnya justru menjadi seorang akademisi, sebuah profesi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam menapaki dan menjalani lika-liku hidup yang penuh warna, ia selalu ditemani oleh sosok wanita cantik nan salehah yang selalu setia baik di kala suka maupun duka. Ialah Hajah Safitri Diah Anggraini SE. Dari pernikahannya ini, sang kuasa menggenapkan kebahagiaan keluarganya dengan anugerah hadirnya putri-putri cantik, yaitu Intan Mustika Mukarom SPSI dan Firna Azmiana Mukarom. Jenjang pendidikan S1-nya ia raih pada Fakultas Usyuluddin jurusan Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jenjang pendidikan S2 diselesaikannya pada program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung. Ketertarikannya pada kajian komunikasi menuntunnya untuk studi lanjutan S3 di Universitas Pajajaran di jurusan Ilmu Komunikasi. Atas dasar ini pula yang selanjutnya mengantarkannya menjadi seorang profesor di bidang ilmu komunikasi. Karir sebagai dosen berstatus ASN diawalinya sejak tahun 1995 sebagai asisten ahli madya dengan pangkat penata muda golongan 3A. Beberapa tugas tambahan selain sebagai tenaga pengajar, ia juga pernah dipercaya sebagai pengelola pustaka referensi dosen, Ketua Konsentrasi Humas pada jurusan Ilmu Komunikasi, Sekretaris Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten, Asesor Ban PT, dan terakhir menjadi Ketua Prodi Program Magister Komunikasi Penyiaran Islam dari 2015 hingga saat ini. Pengalaman jabatan inilah dirasakan sangat besar manfaat dan maknanya, terutama dalam menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang menunjang proses pematangan dan pendewasaan diri. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai seorang akademisi, beberapa kegiatan ilmiah juga pernah diikutinya dalam kapasitas sebagai peserta, panitia, dan sebagai pembicara baik di tingkat lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Beberapa di antaranya adalah pelatihan sertifikasi pembimbing haji dan umroh, workshop for lecture program civic education, the International Conference on Islamic Da'wah Development in Europe and Asia Pacific, in the Asia International Multidisciplinary Conference organized by Academia Society and Industry Alliance, in collaboration with Innovation and Commercialization Center. Sebagai seorang akademisi, gagasan dan pemikirannya banyak terangkum dalam karya-karya ilmiahnya, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Tak kurang dari 10 buku yang ditulis baik dalam posisi sebagai penulis tunggal maupun bersama dengan yang lainnya. Di antaranya, buku komunikasi politik, teori-teori komunikasi berdasar konteks, riset aksi, konsep, teori, metodologi, dan aplikasi. Manajemen Public Relation, panduan efektif pengelolaan hubungan masyarakat, manajemen pelayanan publik, membangun kinerja pelayanan publik menuju clean government and good governance, komunikasi dan teknologi informasi pendidikan, institusi dakwah kajian elementer, representasi perempuan di parlemen, buku Bunga Rampai, dan masih banyak lagi. Beberapa karya ilmiah ini pun diantaranya ada yang sudah mendapat pengakuan HAKI dari Direktorat Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebanyak 25 buah. Mengiringi langkah pengabdiannya sebagai seorang ASN, beberapa prestasi dan penghargaan pun telah ditorehkannya,
Di antaranya, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, juara lomba pidato Korpri tingkat Jawa Barat, dan dosen terajin. Komunikasi sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner akan senantiasa berkembang dan dinamis seiring dengan dinamika perkembangan manusia itu sendiri, termasuk perkembangan era disrupsi yang selama ini sedang terjadi. Salah satu di antaranya yang terkait erat dengan pengembangan ilmu komunikasi adalah perkembangan tentang komunikasi propetik. Komunikasi propetik ini sesungguhnya terinspirasi dan diadaptasi dari beberapa peristiwa-peristiwa komunikasi pada zaman Nabi dan Rasul, yang itu sebetulnya bisa dibaca untuk menganalisis beberapa fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Paling tidak, gambaran tentang komunikasi propetik memberikan sebuah bangunan yang cukup kuat terkait dengan bagaimana kita membaca suatu fenomena komunikasi yang berkaca dari beberapa pengalaman sejarah kaum-kaum terdahulu yang secara substantif masih tetap aktual pada konteks sekarang. Hanya saja mungkin yang membedakan adalah soal peristiwa dan konteksnya yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan komunikasi propetik sebagai salah satu kontribusi awal dalam konteks pengembangan ilmu komunikasi menjadi sebuah tantangan baru bagi upaya pengembangan ilmu komunikasi maupun ilmu dakwah secara umum. Nah, mudah-mudahan dengan gagasan komunikasi propetik yang selama ini saya usung, itu juga bisa memberikan semacam penguatan sekaligus menjadi konstruksi dasar bagaimana ilmu komunikasi dibangun dan dirancang, termasuk juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu dakwah sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Saya kira ini mudah-mudahan jabatan guru besar ini selain menjadi sebagai sebuah anugerah, tapi juga menjadi amanah yang bisa saya laksanakan dan saya emban dengan sebaik-baiknya. Mohon doa dari semua, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Profesor Dr. Jainal Mukarrom yang saya kenal merupakan sosok dosen, peneliti, ilmuwan yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan integritas keilmuan yang mumpuni. Profesor ini juga sudah sangat layak menjadi guru besar ilmu komunikasi karena kiprahnya dalam berbagai konteks komunikasi dan nilai-nilai Islam menjadi keunggulannya. Harapan saya semoga Profesor Dr. Jainal Mukarrom terus berkiprah untuk mengembangkan ilmu komunikasi, terutama dalam menghadapi perubahan di masyarakat yang menuju industri 4.0 dan society 6.0. Sekali lagi, selamat, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.